Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sayyina Maharani dengan NIM 2301-13576. Di sini saya akan menjawab soal UTS perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnaini SSMSI. Baik, masuk ke soal yang pertama, yaitu apa pentingnya mempelajari mata kuliah perilaku organisasi dan jelaskan. Nah, perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari tentang tindakan, interaksi, dan juga dinamika yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, memahami perilaku organisasi adalah langkah penting dalam menciptakan budaya kerja yang lebih sehat, meningkatkan produktivitas, dan juga mencapai tujuan organisasi. Mempelajari perilaku organisasi sangat penting karena membantu kita untuk memahami bagaimana individu maupun kelompok berperilaku dalam suatu organisasi. Dengan pengetahuan ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara interaksi yang baik dengan rekan kerja, atasan maupun bawahan, serta belajar bagaimana membangun hubungan kerja yang lebih positif. Selain itu, melalui pengetahuan ini kita juga bisa memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja, seperti motivasi, kepemimpinan, dan juga komunikasi, serta budaya dalam organisasi itu sendiri. Perilaku organisasi juga mengajarkan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik, kemudian membuat keputusan secara efektif, serta mengelola perubahan dalam lingkungan kerja. Hal ini tentu sangat berguna bagi siapapun yang ingin bekerja secara profesional, karena dengan memahami perilaku organisasi, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, meningkatkan produktivitas, serta membantu organisasi untuk mencapai tujuan secara lebih efisien. Masuk ke soal yang kedua, yaitu apa yang Anda pahami tentang culture shock dalam konteks budaya organisasi. Nah, adanya budaya organisasi penting agar membantu manusia dalam usaha mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena budaya kita yang berbeda-beda, tentu ini menjadi masalah penyesuaian. Dan jika tidak diantisipasi, maka akan menjadi sebuah masalah atau kegagalan, atau biasa disebut dalam bahasa sekarang itu adalah culture shock. Culture shock adalah perasaan kaget, bingung, atau tidak nyaman yang biasanya terjadi ketika seseorang pindah ke suatu lingkungan baru. Culture shock dalam budaya organisasi adalah rasa kaget atau bingung yang dirasakan seseorang ketika masuk ke lingkungan kerja baru yang memiliki kebiasaan atau aturan atau cara kerja yang berbeda dari yang biasa ia temui. Misalnya, seseorang yang terbiasa dengan suasana kerja yang santai mungkin akan merasa tertekan saat bekerja di suatu perusahaan yang sangat formal dan disiplin. Hal ini bisa membuat orang merasa canggung, sulit beradaptasi, dan juga bahkan stres. Culture shock ini wajar terjadi, terutama jika seseorang terbiasa dengan nilai-nilai, cara berkomunikasi, atau gaya kepemimpinan di tempat kerja tersebut. Namun, dengan waktu dan juga usaha untuk memahami serta menyesuaikan diri, culture shock ini bisa diatasi dan seseorang akan mulai merasa nyaman dengan budaya organisasi yang baru. Nah, masuk ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan bagaimana proses budaya organisasi terbangun maupun dibangun. Nah, proses terbangunnya budaya organisasi itu diantaranya yang pertama yaitu ada filsafat pendiri organisasi. Nah, budaya organisasi berawal dari pemikiran atau nilai-nilai dasar yang dianut oleh pendiri organisasi, yang dimana nilai-nilai ini menjadi landasan atau pondasi awal dalam menentukan arah dan kerja organisasi. Yang kedua yaitu ada kriteria seleksi, yang dimana organisasi akan memilih orang-orang yang sesuai dengan nilai dan visi yang dianut agar budaya yang ingin dibentuk bisa terus dijaga atau terjaga dan diperkuat oleh anggota yang sejalan. Yang ketiga yaitu manajemen puncak. Nah, pimpinan tertinggi dalam organisasi berperan penting dalam memperkuat dan juga meneruskan budaya tersebut. Mereka menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Yang keempat yaitu ada sosialisasi. Nah, nilai dan budaya organisasi kemudian disosialisasikan dan diperkenalkan kepada anggota baru melalui pelatihan, kegiatan kerja, dan juga interaksi sehari-hari agar mereka bisa menyesuaikan diri. Yang kelima atau yang terakhir yaitu budaya organisasi. Nah, ini merupakan hasil akhir dari proses tersebut, yaitu terbentuknya budaya organisasi yang tercermin dalam yang pertama itu ada cerita, di mana ini dimaksud cerita keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu ada ritual atau kebiasaan atau perayaan tertentu. Yang ketiga yaitu simbol, itu seperti logo, pakaian, atau benda yang bermakna. Yang keempat yaitu ada material, yaitu seperti desain kantor atau fasilitas. Dan yang kelima yaitu bahasa. Ini merupakan cara bicara atau istilah khusus yang digunakan di dalam suatu organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.